Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kabar ke anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kalau Bu Guru mengatakan, apa kabar pada pagi hari ini? Kalian menjawab, Astungkara, luar biasa, penuh cinta. Kita ulangi bersama-sama. Apa kabar pada pagi hari ini? Astungkara, luar biasa, penuh cinta. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada pagi hari ini, tanggal 25 Agustus 2020, kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat-sifat yang berbeda dan wujud atau bentuknya berbeda-beda. Untuk lebih memahami materi kali ini, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran dari Bu Guru ya. Ingat disimak ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar keragaman benda di sekitar kita. Tahukah anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita yang kita temui setiap hari. Saat belajar, bermain, mandi, minum, dan mencuci tangan. Kita selalu menggunakan benda-benda di sekitar kita. Contohnya, pada saat anak-anak pergi ke sekolah untuk belajar, anak-anak menggunakan tas, buku, pensil, dan penggaris. Selanjutnya, saat anak-anak mencuci tangan, anak-anak pasti memerlukan air dan sabun cuci tangan. Saat anak-anak merasakan haus, pasti anak-anak minum air. Boleh juga minum susu, sirup, dan lainnya. Ketika anak-anak bermain, anak-anak dapat menggunakan balon, bola, raket, dan lainnya. Nah, benda-benda yang kalian gunakan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda-beda dengan benda lainnya. Sifat benda, ada benda halus dan kasar, ada juga memiliki sifat lunak dan basah. Permukaan benda halus. Apabila kita memegang permukaan benda halus, maka akan terasa halus. Contohnya, tisu, kertas, tepung. Nah, coba anak-anak memegang kertas. Pasti akan terasa halus, bukan? Nah, selanjutnya ada permukaan benda kasar. Apabila anak-anak memegang permukaan benda kasar, akan terasa kasar. Contohnya, pasir, batu, kulit pohon. Nah, pernah tidak anak-anak memegang batu? Pasti pernah ya. Bagaimana ketika dipegang permukaannya? Pasti akan terasa kasar. Kulit pohon juga, bagaimana permukaannya? Tentu saja terasa kasar. Selanjutnya, benda basah. Apabila anak-anak memegang benda basah, akan terasa basah. Contohnya adalah air. Nah, apabila anak-anak mencuci tangan, mandi, dan mencuci piring, maka kulit yang kena air tersebut akan terasa basah. Benda lunak, ketika dipegang akan terasa lunak dan mudah dibentuk. Contohnya ada roti, plastisin. Nah, jika anak memakan roti, apakah roti itu terasa keras?
Tentu saja tidak, roti akan terasa lunak, permukaannya ya akan terasa lunak. Selain itu plastisin juga terasa lunak dan mudah dibentuk. Pastinya anak-anak pernah bermain plastisin ya. Nah, selain sifat benda, ada juga wujud benda. Pertama, kursi. Apakah kursi termasuk benda padat? Coba kita lihat. Apakah kursi dapat dilihat dan dipegang? Iya. Yang kedua, apakah kursi jika ditaruh di lain tempat atau di suatu wadah yang berbeda, apakah bentuknya berubah? Tentu saja tidak. Yang ketiga, volumenya tetap. Nah, sifat kursi ini sama dengan sifat benda padat. Maka kursi yaitu benda padat dengan ciri-ciri atau sifatnya dapat dilihat, bentuknya tetap dan volumenya tetap. Selain kursi, contohnya ada buku, sepeda, batu, meja, pensil, dan lainnya. Benda cair itu contohnya ada air. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, mencuci piring, mencuci baju, dan lainnya. Sifat benda cair itu ada mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya pada keran air. Selain itu juga pada air terjun, ya. Dan sifat air itu adalah basah. Yang kedua, bentuknya tidak tetap, menyesuaikan wadahnya. Jika wadahnya itu gelas, maka bentuknya seperti gelas ya. Yang ketiga, jumlahnya selalu tetap walaupun bentuknya yang berbeda-beda. Contoh lainnya ada sirup, minyak, oli, susu yang sudah dicairkan, dan teh yang sudah diseduh. Benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Yang pertama, udara dapat menekan ke segala arah. Yang kedua, tidak dapat dilihat dan disentuh. Betul tidak? Udara tidak dapat dilihat. Betul ya. Dan juga tidak dapat disentuh. Yang ketiga, menempati ruang. Yang keempat, memiliki volume dan berat. Yang terakhir adalah bentuk udara mengikuti wadahnya. Contohnya udara pada balon ini, maka udaranya akan berbentuk seperti balon. Nah, itu tadi wujud benda. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan wujud benda, anak-anak bisa ya menyebutkan apa saja. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Tadi sudah Bu Guru sampaikan materi dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, coba Bu Guru tanya sekarang, wujud benda itu ada apa saja? Iya, betul sekali. Benda padat, benda cair, benda gas.
Nah, kalau air itu termasuk benda apa ya anak-anak? Iya, benda cair. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, begitu tadi penjelasan dari Bu Guru. Untuk tugas selanjutnya, silahkan dikerjakan LKS ya, dan soal yang ada pada Google Form. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Anak-anak ingat selalu jaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga, memakai masker bila berada di luar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Nah, Bu Guru tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.